Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah yang pertemuan ke-7 ya, di mana mata kuliah hukum tata ruang. Sebagaimana saudara ketahui, dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, di samping telah mencapai berbagai kemajuan di segala bidang, tidak dapat dipungkiri masih menyisakan permasalahan yang justru bersifat kontraproduktif dalam upaya perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berbagai isu strategis yang kita hadapi saat ini antara lain: pertama, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, ya. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya, yang berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem dan penurunan produktivitas. Data di Pulau Jawa menunjukkan selama periode sekitar setelah reformasi terjadi alih fungsi kawasan berfungsi lindung menjadi kawasan budidaya, ya. Khusus untuk kawasan hutan lindung, laju kerusakannya di Pulau Jawa sangat besar sekali, ya. Sangat besar sekali. Untuk kawasan budaya, berdasarkan data sensus pertanian, selama kurun waktu tersebut terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif di Pulau Jawa mencapai 40.000 hektar per tahun. Itu pertama, alih fungsi lahan. Contoh di Cianjur saja, alih fungsi lahan tidak jelas dengan dibangunnya pabrik yang sekitar di Jalan Protokol, Jalan Raya Bandung, Jakarta, ya. Itu alih fungsi lahannya tidak jelas, sebab pabrik tersebut menggunakan lahan basah. Nah, itu. Kedua, semakin meningkatnya intensitas dan cakupan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, yang sekarang kita alami. Banjir yang tidak terkendali seperti di DKI Jakarta, di Bekasi, dan di daerah lainnya. Begitu juga dengan tanah longsor yang secara langsung mengancam kehidupan manusia, kegiatan usaha, serta sarana dan prasarana. Fenomena bencana banjir dan tanah longsor terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia, ya. Seperti saya katakan tadi, terutama kalau dilihat dari banjir bandang di Jawa Timur, Bondowoso kayak ini, ya. Terus tanah longsor juga terjadi di mana-mana, terutama di Cianjur, yang rawan longsor itu di daerah selatan, Cianjur Selatan, ya, daerah Cianjur Selatan. Terus ketiga, semakin meningkatnya intensitas kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan yang berdampak pada efisiensi koleksi dan distribusi
barang dan jasa yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing kawasan dan produk yang dihasilkan. Ini kemacetan lalu lintas. Kalau kita lihat sehari di DKI itu menjadi rutin, dan di Cianjur juga, khususnya kota Cianjur, di daerah perkotaan macet yang tidak tertata, terutama tidak teraturnya masalah angkutan kota dan parkir sembarangan dan parkir liar, dan itu tidak diatur di antaranya. Terus keempat, semakin menurunnya ruang terbuka hijau, walaupun pemerintah universitas mengenai masalah penghijauan, terutama masalah ruang terbuka hijau itu terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan, ya, lingkungan berdasarkan penurunan kualitas lingkungan. Ini diantaranya itu, ya. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, penataan ruang yang mencakup tahapan perencanaan tata ruang, pemampatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu pendekatan yang diyakini dapat mewujudkan keinginan akan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan penataan ruang kehidupan direncanakan menurut kaidah-kaidah yang menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat penghuninya. Ya. Selanjutnya, menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan upaya pengendalian. Nah, ini pengendalian di kita, terutama tugas negara untuk mengendali itu sudah kurang menurut kita dalam mengendalikannya. Jadi pengendalian ini agar pembuatan ruang yang berkembang tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Itu permasalahan yang terjadi mengenai latar belakang penataan ruang di Indonesia dewasa ini. Selanjutnya, tahapan perencanaan tata ruang berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan proses untuk menghasilkan rencana tata ruang yang mencakup proses penyusunan rencana tata ruang dan proses penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang berisi rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang. Rencana struktur ruang adalah arahan pengembangan elemen-elemen pembentuk struktur ruang yang terdiri dari sistem pusat-pusat permukiman, ya, sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana sumber daya air yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Itu, ya. Adapun rencana pola pemanfaatan ruang
berisi arahan distribusi, peruntukan ruang untuk berbagai kegiatan, baik peruntukan ruang untuk fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Menurut tingkat administrasi pemerintahan, perencanaan tata ruang dilaksanakan secara berhierarki, mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Itu secara hierarki. Dikaitkan dengan substansinya, maka rencana tata ruang wilayah nasional berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang memiliki nilai strategis nasional. Ya. Terus rencana tata ruang wilayah provinsi berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan sistem provinsi dengan memperhatikan sistem nasional yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Sementara rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang di wilayahnya dengan memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam rencana tata ruang pada hierarki di atas. Rencana tata ruang yang berhierarki ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan pada objek yang sama. Dengan kata lain, perencanaan yang berhierarki harus memenuhi prinsip saling melengkapi atau komplementer. Untuk keperluan operasionalisasi rencana tata ruang wilayah pada setiap tingkat administrasi perlu dijabarkan dalam rencana detail yang disusun dengan kedalaman pengaturan dan skala peta yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan pedoman pada prinsip saling melengkapi. Rencana detail tata ruang yang disusun hanya menjabarkan hal-hal yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah. Artinya, rencana detail dari rencana tata ruang wilayah nasional hanya menjabarkan operasionalisasi dari pengembangan sistem nasional yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Dengan demikian, rencana detail tata ruang wilayah nasional tidak memuat substansi pengaturan yang menurut sifatnya adalah muatan dari rencana tata ruang wilayah pada hierarki yang lebih rendah. Ya. Rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sebagai produk yang mengikat pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, dalam ini ETRWN atau nasional ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terus rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten
ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai sebuah ketentuan yang mengikat. Rencana tata ruang selanjutnya menjadi pedoman dalam proses pengembangan yang terkait dengan pengembangan struktur ruang dan pembentukan pola pembuatan ruang di wilayah. Mengingat penataan ruang yang menyangkut kepentingan banyak pihak yang tidak terbatas pada lingkungan pemerintahan saja, proses penyusunan rencana tata ruang pun harus dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar rencana tata ruang yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai produk kesepakatan antara pemangku kepentingan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam proses ini, peran masyarakat tidak dapat diabaikan, mengingat masyarakat merupakan objek dan subjek utama dalam penyelenggaraan penataan ruang. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Ini bisa dilihat dari peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008. Selanjutnya perlu digarisbawahi bahwa pembangunan di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lainnya, mengingat adanya hubungan saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang tidak dapat dilaksanakan hanya dengan memperhatikan kepentingan internal, tetapi juga harus memperhatikan pengaruh wilayah lain serta dampak terhadap wilayah lain. Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rencana tata ruang merupakan instrumen bagi perwujudan keterpaduan pembangunan, baik keterpaduan antar tingkat pemerintahan maupun antar pemangku kepentingan. Itu. Selanjutnya, sekarang dilihat dari tahapan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi gitu ya. Jadi pemanfaatan ruang yaitu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program masing-masing pemangku kepentingan tetap harus melakukan koordinasi
dan sinkronisasi untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Koordinasi antara pemangku kepentingan merupakan satu elemen dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dalam pencapaian tujuan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Namun dalam prakteknya hal ini masih sulit untuk diwujudkan, ya. Sebab apa? Ego sektoral dan keengganan untuk memahami kepentingan sektor lain dirasa sebagai salah satu penghambat upaya mewujudkan sinergi di kalangan instansi negara. Ini sering terjadi di masing-masing instansi juga, ya, tidak sinergi, ya. Ini masing-masing dari egonya masing-masing. Hal ini tercermin dari masih adanya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar daerah, ya, serta kurangnya keterpaduan dalam pembangunan infrastruktur, ya. Jadi kurangnya keterpaduan dalam pembangunan infrastruktur, maksudnya infrastruktur wilayah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ini jadi harus ada kerjasama dengan daerah lainnya. Jadi jangan sampai jadi tidak terpadu. Dalam rangka pemanfaatan ruang, para pemangku kepentingan, nah dalam ini termasuk masyarakat dan dunia usaha, ya, dituntut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Ini penting sekali, ya, yang mencakup jenis dan besaran program, ya. Jadi ini perlunya koordinasi dan sinkronisasi untuk mencakup jenis dan besaran program, lokasi pembangunan, serta pembagian peran dan tanggung jawab, termasuk pembagian atau sharing pembiayaan. Dalam pembangunan infrastruktur jalan misalnya, perlu dikoordinasikan dengan sektor-sektor yang akan memanfaatkan jalan. Nih, kita sering terjadi melihat pembangunan sektor yang akan memanfaatkan jalan, sehingga terjadi tidak kesepakatan. Ada diantaranya masyarakat yang tanahnya digunakan, ini terjadi misalnya di daerah pembangunan untuk proyek tol seberang Sebendau, sampai sekarang itu belum selesai, contohnya itu, ya. Sehingga jaringan jalan yang dibangun dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar menghubungkan dua titik, misalnya Bandung Jakarta atau Bandung Cianjur, Bandung Sukabumi melewati Cianjur ini, atau Sukabumi melewati Jakarta seperti ini, ya. Atau sekarang sudah dibangun Jabar Selatan. Selain masalah koordinasi, permasalahan yang berkaitan dengan konsistensi dalam menjadikan rencana tata ruang sebagai acuan pembangunan juga masih banyak dijumpai. Dalam beberapa kasus dapat kita lihat
rencana tata ruang justru dikorbankan ketika terdapat keinginan untuk melaksanakan bangunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Contohnya dikit aja di Cianjur, misalnya bangunan terminal Rawabango, itu kan tidak sesuai dengan rencana ruang, yang akibatnya meranalah terminal tersebut. Itu contoh ya. Akibatnya rencana tata ruang tidak lagi berfungsi untuk mengarahkan lokasi investasi. Nah, saya simpulkannya, jadi dari pokok pikiran tadi Bapak bicara mengenai masalah tadi, disimpulkan tujuan dari pelaksanaan pembangunan dari sudut pandangan tata ruang adalah untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ya, pencapaian tujuan ini dipandang masing-masing menghadapi kepada kendala, masing-masing dihadapi masa kendala sehubungan dengan masih adanya berbagai permasalahan penata ruang seperti alih fungsi lahan secara tidak terkendali, peningkatan frekuensi dan cakupan bencana banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kualitas lingkungan hidup terutama di kawasan perkotaan. Kedua, pendekatan penata ruang diyakini dapat mewujudkan keinginan akan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ya, jadi melalui tahapan perencanaan tata ruang, pemetaan ruang, dan pengendalian pemetaan ruang. Ketiga, rencana tata ruang merupakan landasan bagi pemetaan ruang dan pola pemetaan ruang yang disusun dengan pendekatan partisipatif dengan memperhatikan keterkaitan antara wilayah perencanaan dengan wilayah yang lebih luas dan satu kesatuan ekosistem. Yaitu, jadi Bapak dan ini minta tanggapan saudara-saudara dalam bentuk pertanyaan atau apa ya. Kita minta tanggapannya untuk pertanyaan atau koreksi dan sebagainya, kritik bersifat umum ya. Itu aja. Sekian.